Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alfirabani dengan NIM 231011401506. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan aplikasi proyek akhir saya, yaitu TaskHub. Sebagai penjelasan singkat, TaskHub ini pada dasarnya adalah aplikasi catatan dan pengingat tugas yang saya desain khusus untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Tujuannya yaitu untuk membantu mahasiswa agar tidak ada lagi lupa mengerjakan tugas atau kelewatan deadline, karena semuanya bisa dipantau dan dijadwalkan dengan rapi di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Oke, ini dia di halaman pertama, yaitu dashboard. Di dashboard ini terdapat header di atasnya ini, yaitu terdapat tanggal hari ini, lalu ada nama pengguna, dan juga di bawahnya terdapat fitur text to speech untuk membacakan status. Kita pencet. Halo Naufal, ringkasan tugasmu saat ini adalah 3 tugas belum dikerjakan, 3 tugas sedang proses, dan 2 tugas sudah selesai. Tetap semangat. Oke, itu dia text to speech ya. Lalu untuk di sebelah kanannya terdapat notifikasi. Nah, di sini jika ada tugas yang baru ditambahkan, dia akan muncul ke dalam notifikasi. Di sini di dalam notifikasinya juga bisa hapus semua notifikasi, atau kita bisa hapus untuk salah satunya, seperti pengingat tugas tugas KP ini yang paling bawah, kita geser saja. Nah, dia langsung terhapus. Lalu selanjutnya di sini di bawahnya terdapat summary card yang berstatus belum, proses, dan selesai. Lalu di bawahnya terdapat indikator progress bar harian, dan juga di bawahnya terdapat kolom pencarian nama tugas. Lalu di bawahnya lagi terdapat tombol filter untuk menyaring tugas berdasarkan semua, hari ini, atau mendatang. Oke, lalu selanjutnya untuk membuat tugas baru, kita bisa menggunakan tombol plus yang ada di sebelah kanan bawah ini. Nah, ini dia halaman tambah tugas ya. Nah, di sini kita bisa menginput nama tugas, contohnya seperti project mobile programming. Nah, contohnya seperti itu. Lalu untuk deskripsi tugasnya, kita bisa mengetikkan langsung, atau kita bisa menggunakan speech recognition via suara, atau kita bisa langsung ngomong secara langsung dengan mengklik tombol di sebelah kanannya. Kita misalkan aja seperti ini, tugas ini akan diselesaikan besok hari. Oke, contohnya seperti itu ya. Lalu di sini kita bisa atur tanggal mulainya, kita atur hari ini. Lalu di bawahnya terdapat alarm manager untuk alarm pengingat. Jadi kita bisa pilih hari apa yang untuk menambahkan alarm pengingat. Lalu di sini juga terdapat jam. Nah, kita contohkan aja misalkan di menit 45. Lalu di bawahnya terdapat pengaturan deadline. Jadi kita bisa atur untuk deadline-nya mau hari apa. Kita contohkan misal di hari Minggu.
Nah, lalu terakhir sini ada fitur kamera intent untuk melampirkan foto. Nah, kita misalkan contohnya seperti ini. Oke, lalu kita bisa klik simpan tugas. Nah, tugas disimpan ke database dan alarm aktif. Nah, di sini kita masuk ke halaman tugas atau papan Kanban. Nah, tugas yang baru disimpan akan masuk ke menu tugas berbasis Kanban ini. Jadi di halaman tugas ini terdapat 3 tab, yaitu belum, proses, dan selesai, yang datanya langsung terhubung dengan database SQLite. Nah, jadi ini dia eh jika tugasnya diklik, misal tugas yang baru kita tambahkan tadi, Project Mobile Programming, kita akan masuk ke halaman detail dan edit tugas. Nah, di sini menampilkan rincian tugas seperti foto tadi, kita bisa lihat detailnya. Lalu di sini ada nama tugas dan juga deskripsi tugasnya. Lalu di bawahnya terdapat tanggal mulai dan juga deadline. Nah, di sini juga sebelumnya kita bisa nambahin lagi alarm pengingat, jadi kita bisa edit lagi. Nah, di sini kita bisa edit yang sebelumnya tadi kita jam 47. Oke. Lalu nah, ini dia sudah muncul yang tadi sebelumnya untuk notifikasi dan alarm. Oke, ini dia terlihat. Kita bisa hapuskan saja. Lalu di sini kita bisa mengubah status tugasnya dari belum bisa ke proses. Nah, untuk ke proses ini kita bisa menambahkan catatan progres saat ini. Misal sudah membuat aplikasi. Nah, gitu. Kita terus klik simpan perubahan. Nah, karena kita sudah mengubah statusnya menjadi proses, dia akan otomatis berpindah ke halaman proses. Nah, ini dia. Dan juga kita bisa ubah statusnya menjadi selesai. Terus kita update lagi untuk catatan progresnya. Misal sudah membuat video demo. Oke, kita simpan perubahannya dan akan pindah otomatis ke halaman selesai. Nah, lalu di sini juga nah, jadi di sini misalkan kita bingung, tugasnya banyak banget nih. Kita bingung mau pilih mana dulu yang mau dikerjain. Nah, di sini kita eh bisa rekomendasi tugas. Saya sudah menanamkan sensor accelerometer. Jadi cukup goyangkan perangkat kalian seperti ini. Nah, rekomendasi tugas, muncul pop-up sistem akan otomatis merekomendasi tugas yang deadline-nya paling mendesak. Atau kita bisa cari yang lain. Nah, seperti itu. Kita bisa langsung lihat detailnya. Dan misal membuat PPT.
Ini seperti yang sebelumnya, kita pindahkan statusnya ke proses lalu simpan. Nah, itu dia untuk di halaman tugas. Kita akan pindah ke menu yang paling kanan, yaitu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini kita bisa ganti juga nama pengguna. Misalkan nama panggilannya itu kita ganti Raffi gitu. Kita simpan nama berhasil diperbarui. Nah, otomatis nama di halaman dashboard akan berubah. Kita ubah lagi, misalkan kita kembalikan lagi, nama berhasil diperbarui. Nah, ini langsung otomatis berubah. Lalu di bawah ini terdapat fitur bagikan daftar tugas menggunakan share intent untuk mengirim file teks ke aplikasi seperti WhatsApp. Nah, jadi kita bisa kirim sebagai file, nah seperti ini, atau kita kirim langsung ke WhatsApp ya. Nah, hasilnya seperti ini. Udah menampilkan tugas-tugas yang sudah diinputkan ke dalam aplikasinya. Oke, lalu selanjutnya ada putar ulang tutorial. Nah, jadi di sini misalkan untuk pengguna baru, dia akan memutar tampilan layar onboarding. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia tampilannya. Terdapat judul, terus deskripsinya. Lanjut, dan di sini kalian bisa langsung menambahkan nama kalian. Kita contohnya lagi Adi gitu. Nah, mulai gunakan task. Nah, otomatis di sini juga di halaman dashboard juga akan berubah. Nah, lalu di bawah terdapat tentang aplikasi. Nah, di halaman aplikasi tentang aplikasi, dia menampilkan judul, lalu versi, dan juga deskripsi singkat. Lalu di sini ada foto saya dan nama saya. Terakhir, di sini ada zona bahaya. Jadi zona bahaya ini kita bisa menghapus seluruh data tugas dari database secara keseluruhan. Nah, itu dia. Sebagai kesimpulan, Task Hub ini yang saya kembangkan telah mengintegrasikan berbagai fitur kompleks, antara lain manajemen tugas berbasis papan Kanban dengan database SQLite, lalu integrasi sensor accelerometer untuk fitur rekomendasi tugas, lalu ada fitur aksesibilitas text to speech dan speech recognition, lalu ada penggunaan kamera intent untuk lampiran multimedia, dan juga fitur pengingat otomatis menggunakan alarm manager, serta fitur utilitas seperti share intent, onboarding tutorial, hingga sistem profil pengguna yang dinamis. Seluruh fitur ini dirancang untuk memberikan pengalaman manajemen tugas yang lengkap dan interaktif bagi mahasiswa. Nah, sekian demonstrasi proyek akhir Task Hub dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.